Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Suhirul Roziki, nomor NPM 719212892. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik atau biasa kita sebut dengan BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Penggolongan biaya overhead pabrik: 1. Menurut sifatnya, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, penggolongan menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen, biaya overhead pabrik tak langsung departemen. Adapun langkah-langkah penentuan tarif BOP. Di sini ada 3 langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP. Yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP. Kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Menyusun anggaran BOP. 1. Kapasitas teoritis atau biasa disebut dengan theoretical capacity adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan yang penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu kapasitas normal atau normal capacity adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di sini yang dijelaskan yaitu ada 2. 1. Harus memperhatikan jenis BOP yang dominan, jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua yaitu harus memperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Dasar-dasar pembebanan BOP. Di sini ada 5 dari dasar pembebanan BOP. Yang pertama yaitu satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Yang keempat, jam kerja langsung. Dan yang terakhir yaitu jam mesin. Satuan produk. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga yaitu biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk biaya bahan baku yang dipakai. Yaitu biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu jam kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Yang terakhir yaitu jam mesin.
Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam mesin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan atau ada materi-materi yang kurang paham, monggo di komen di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.